Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Karena ia dijadikan sama dengan Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik, dan mereka dari anak-anak Lewi, yang menerima jabatan imam, mendapat tugas, menurut hukum Taurat, untuk memungut 1/10 dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek, yang bukan keturunan mereka, memungut 1/10 dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima 1/10, dan di sana ia, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga 1/10 dari Lewi, yang berhak menerima 1/10, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab, jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia, yang dimaksudkan di sini, termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan, dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah, dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam. Karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi
Karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, puji syukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Ibrani 7. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, perikop ayat 1 sampai 10 mengajarkan mengenai Melkisedek, imam Allah. Melkisedek, ia hidup sezaman dengan Abraham, seorang Kanaan yang menjadi raja dan imam Allah di Salem, tercatat dalam Kejadian 14 ayat 18. Saat itu Abraham memberikan persepuluhan kepadanya dan diberkati olehnya. Penulis surat Ibrani memandangnya sebagai lambang Yesus Kristus yang adalah imam dan raja. Keimaman Kristus adalah menurut peraturan Melkisedek. Ibrani 6 ayat 20. Artinya Kristus Yesus sudah ada sebelum dan lebih mulia daripada Abraham, bapa leluhur orang Yahudi. Yesus lebih mulia daripada para imam Lewi. Ya. Jadi ini atau Melkisedek melambangkan Kristus yang abadi, yang keimamannya tidak pernah berakhir. Saudara-saudaraku, andai kata dikatakan di ayat 11, oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Untuk apa Yesus harus datang sebagai imam? Ya, dikatakan seperti itu. Sebab keimaman suku Lewi tidak sempurna. Mereka juga orang-orang berdosa. Maka hanya melalui Kristus keimaman itu diganti dengan imam yang sempurna. Yesus Kristus adalah imam yang sempurna karena ia sama sekali tidak berdosa. Ia hanya perlu meninggal atau mati di salib satu kali saja menjadi korban penebusan dosa-dosa kita, menjadi imam besar yang abadi di sorga, hidup selama-lamanya. Yesus Kristus mampu menyelamatkan secara sempurna dan abadi semua orang yang datang kepadanya. Ayat 19 mengenai hukum Taurat tidak membawa kesempurnaan, karena tidak dapat memberikan hidup, tidak dapat memberikan kuasa Tuhan untuk memenuhi
tuntutannya, ya, tidak mampu menyediakan jalan masuk yang lengkap dan sempurna kepada Allah. Tidak seorang pun mampu melakukan firman hukum Taurat dengan sempurna. Ya. Ayat 25 dan selanjutnya mengajarkan bahwa karena itu ia, dalam hal ini Kristus Yesus, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saat kenaikan Yesus ke surga, ia tinggal di surga di hadapan Bapa, bersafaat bagi setiap pengikutnya. Melalui pelayanan syafaat Tuhan Yesus, kita mengalami kasih dan kehadiran Tuhan serta memperoleh kemurahan dan kasih karunia untuk menolong kita di dalam kehidupan ini, untuk mampu melawan setiap godaan, bertahan dalam setiap kelemahan, melawan dosa dan pencobaan. Jadi melalui pelayanan doa syafaat Kristuslah kita mengalami hal-hal tersebut. Doa Yesus Kristus sebagai imam besar bagi umatnya dan keinginannya untuk mencurahkan Roh Kudus atas semua orang percaya tercatat di dalam Yohanes 17 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Doa syafaat Tuhan Yesuslah yang membuat kita bisa paham tentang kehendak Tuhan. Melalui doa syafaat Tuhan Yesuslah setiap orang yang datang, yang terus-menerus datang kepadanya dapat menerima kasih karunia untuk dapat diselamatkan dengan sempurna. Doa syafaat Kristus selaku imam besar sangat penting untuk keselamatan kita tetap. Sebab tanpa doa syafaat itu, tanpa kasih karunia Tuhan, maka kita tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Ya, kita akan jauh dari Tuhan. Kita akan menjadi hamba dosa, hamba iblis. Kembali mendatangkan hukuman kekal. Jadi satu-satunya harapan kita adalah datang kepada Kristus dengan iman. Tuhan Yesus tidak menjadi pembela, pengantara atau pendoa syafaat orang yang menolak untuk mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang menolak untuk meninggalkan dosa, ya. Orang yang terus-menerus memilih untuk hidup jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Perantaraan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dengan sempurna hanya berlaku bagi semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Tolong baca Ibrani 4 ayat 16. Jadi tidak ada keselamatan atau jaminan bagi mereka yang sengaja terus-menerus hidup dalam dosa, menolak mencari Allah alias murtad. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pengantara dan juru selamat kita di sorga. Dia juru syafaat kita. Setiap usaha untuk menganggap bahwa ada jalan lain, misalnya melalui malaikat, orang-orang kudus yang sudah meninggal, dianggap sebagai pengantara, pendoa syafaat kita, itu adalah sesat, tidak alkitabiah. Kolose 2 ayat 18 mencatat hal tersebut. Saudara, apa sih pendoa syafaat itu? Doa syafaat itu adalah doa orang kudus, penuh keyakinan, tekun untuk berdoa dengan sungguh-sungguh demi kepentingan orang lain atau beberapa orang lain. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Sepanjang pelayanan Tuhan Yesus di bumi, Tuhan Yesus banyak berdoa bagi orang terhilang. Karena Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa, orang yang terhilang. Dengan hancur hati Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem.
Lalu ia berdoa juga bagi murid-muridnya secara pribadi maupun kelompok. Bahkan ia rela berdoa untuk musuh-musuhnya ketika tergantung di kayu salib. Lukas 23 mencatat hal itu. Sekarang ini Tuhan Yesus ada di sorga. Dia menaikkan syafaat bagi kita di depan tahta Allah. Yohanes menyebutkan bahwa di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 bahwa Tuhan Yesus adalah pengantara pada Bapa. Doa syafaat Tuhan Yesus sangat penting bagi keselamatan kita. Sebab tanpa itu tidak ada kasih karunia, tidak ada kemurahan, tidak ada pertolongannya. Ya, jadi itu semua disalurkan kepada kita melalui doa syafaat Tuhan Yesus. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak bersyafaat buat kita, kemungkinan kita akan meninggalkan Tuhan dan kembali hidup diperbudak oleh dosa. Roh Kudus juga dicatat terlibat dalam doa syafaat. Di dalam Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus dengan ilham Roh mencatat bahwa kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berarti Roh Kudus melalui roh orang percaya menaikkan syafaat sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Kristus menaikkan syafaat bagi orang percaya di sorga, dan Roh Kudus menaikkan syafaat di dalam setiap diri orang percaya. Ya, setiap diri orang percaya menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku yang kekasih, Alkitab mencatat kepada doa syafaat orang-orang percaya. Banyak sekali contoh dari doa luar biasa, penuh kuasa oleh para pemimpin umat Allah seperti raja, nabi, para imam, orang yang bertugas memimpin doa syafaat dalam bangsa Israel. Juga mengenai doa syafaat Abraham bagi Ismail, Kejadian 17. Doa Abraham, syafaatnya bagi Sodom dan Gomora, Kejadian 18. Doa Daud bagi seorang putra, 2 Samuel 12. Doa Ayub bagi anak-anaknya, Ayub 1 ayat 5. Dan dalam kehidupan Musa, dia sungguh-sungguh berdoa memohon Tuhan, mengubah kehendak Tuhan. Suatu waktu ketika Allah memberitahukan Musa apa yang akan terjadi, setelah orang Israel terus-menerus memberontak kepada Tuhan dan menolak untuk taat, maka Tuhan memberitahukan Musa bahwa Tuhan akan membinasakan mereka dan menjadikan Musa keturunannya suatu bangsa yang lebih besar. Bilangan 14. Lalu Musa berdoa syafaat, memohon pengampunan Tuhan demi orang Israel. Akhirnya doa Musa dikabulkan Tuhan. Bilangan 14, saudara baca. Allah berkata, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Luar biasa bukan? Luar biasa. Kuasa doa orang benar yang bila dengan yakin didoakan. Sungguh besar kuasanya. Ada orang-orang lain juga yang menaikkan doa syafaat yang berkuasa. Tercatat di dalam perjanjian lama mengenai Elia, 1 Raja-Raja 18. Mengenai Daniel 9, dan Nehemia 1. Di dalam perjanjian baru juga dicatat contoh doa syafaat tentang orang tua yang memohonkan syafaat demi anggota keluarganya, demi anak-anaknya. Dalam Markus 5 tentang orang tua yang memohon kepada Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit. Di dalam Markus 10 tentang sekelompok orang tua yang meminta Tuhan Yesus memberkati anak mereka. Di dalam Matius 8 tentang seorang majikan yang memohon kesembuhan hambanya. Saudara-saudara, juga ketika Petrus di penjara, orang-orang di gereja Yerusalem berdoa syafaat bagi pembebasannya. Kisah Rasul 12.
Gereja di Antioquia juga berdoa bagi keberhasilan pelayanan Barnabas dan Paulus, Kisah Rasul 13. Yakobus di dalam Yakobus 5 ayat 14 mengarahkan agar para pemimpin di gereja berdoa syafaat bagi orang sakit. Juga bagi orang Kristen untuk saling mendoakan atau bersyafaat. Bahkan Paulus mengajar agar di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 3 agar kita bersyafaat untuk semua orang supaya semua orang dapat anugerah keselamatan. Paulus di dalam banyak suratnya mengisahkan doa syafaatnya bagi orang, bagi gereja. Dan ia juga meminta agar gereja-gereja bersyafaat untuk dirinya karena ia sadar bahwa ia hanya manusia biasa dan perlu didukung dalam doa agar pelayanannya efektif, berhasil, maksimal. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa syafaat untuk banyak orang, untuk orang-orang yang membutuhkan campur tangan Tuhan. Untuk apa kita masih hidup sampai sekarang? Untuk memuliakan Tuhan, untuk berguna bagi banyak orang. Salah satunya untuk berdoa syafaat bagi mereka. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita agar kita menjadi pelaku firman yang kita pelajari hari ini. Amin.